Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mujaddidil a'wami aman ba'da'am. Ashhadu an la ilaha illallah huwal khaliqu lil alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nurul dhalam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil umam, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Balawa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatidz, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak, hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, tepatnya di Sabtu atau malam Ahad kedua di 2026, kita masih senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama hadir dalam kajian rutin kita. Semoga Allah tambah keberkahan untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Seperti biasa kita awali dengan salawat terlebih dahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi
يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru kalau tidak salah di halaman 379 tentang memakan makanan yang paling dekat itu ya. Bab tentang memakan makanan yang paling dekat dan menasehati orang yang tidak sopan dalam cara makannya. Hadis pertama, An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqal, dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu an berkata, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu kecil saya berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fi sohfati, dan saya pernah mengulurkan tangan untuk mengambil makanan yang berada di suatu piring. Faqolali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Rasulullah bersabda kepada saya, ya gulam, samillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah Ta'ala serta makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang terdekat denganmu. Hadis muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam bab ini kita masih membahas tentang etika, kita masih membahas tentang adab. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur
seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk diantaranya yang memang diatur oleh Islam itu adalah adab dan etika ketika makan. Bicara makan itu bukan cuma sekedar aktivitas biologis, bukan, untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Jadi makan tuh bukan cuma kebutuhan biologis jasmani, bukan. Lebih daripada itu, bahwa yang namanya makan bagian daripada ibadah yang bernilai spiritual. Makan doang ibadah, coba Pak bayangin. Jadi kalau ada orang yang kemudian bicaranya diajak makan kagak mau, berarti kagak mau apa? Lah kagak mau diajak ibadah, Pak. Sekarang kalau nggak salah ada undangan malam ini nih kita ya. Mau diajak apa? Mau diajak apa kita? Lah diajak makan nih kayaknya. Diajak makan. Kalau ampe nolak, wah kebangetan. Gitu. Udah tahu kita sekarang tiap Ba'da Isya kagak pernah ada apa-apa. Udah hampir setahun, udah ganti 2026. Gitu. Orang pasisnya kagak ada melulu. Mana sekarang orangnya juga hilang lagi aja. Gitu. Hilang melulu karena touring melulu katanya karena. Jadi lebih daripada itu, yang namanya makan itu adalah soal ibadah yang bernilai spiritual. Jadi makan itu apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan daripada syariat, maka nilainya jadi apa, Pak? Ya ibadah nilainya, Pak. Kita tahu orang yang haji, orang yang umroh cuma berapa coba? Cuma urusannya cuma dua doang. Jadi kalau ada orang yang haji, orang yang umroh, kira-kira ngegedein makan apa ngegedein tidur, Pak? Gedein makan, gedein tidur, Pak. Gedein makan lah. Urusan tidur ternyata orang yang umroh udah kagak kepikiran, Pak. Wong siang malam ternyata kagak ada bedanya. Satu-satunya kota di dunia yang kagak ada beda antara siang dan malam ya Mekah Madinah. Orang mau jam berapapun rame aja. Pak Suro kemarin umroh ternyata hebat banget. Dasar emang orang Indonesia baik banget. Apa coba? Dia mah kagak pernah mau istilahnya nyium Hajar Aswad. Udah biarin aja orang lain aja duluan. Gitu. Sampai boleh dikatakan masuk rawodoh aja kagak mau mendahului dia mah. Kagak mau berebutan, biarin dia aja duluan, ya kagak kebagian. Ngapa katanya? Nungguin sepi. Lah nungguin sepi, kapan sepinya? Lah kagak ada istilah sepi. Orang ketika haji dan umroh yang digedain itu apa coba? Yang digedain itu bukan tidur. Apa? Ya makan. Oh makannya ibadah kok, Pak. Kenapa? Makan agar kuat melakukan ibadah. Makanya ada istilah, maaf nih, walaupun kita haji mumpung, hajian, umrohan, haji mumpung, tapi maaf urusan makan jangan sampai kelewat. Sarapan jangan sampai kelewat, makan siang, makan sore, makan malam jangan sampai kelewat. Kenapa? Karena makan itu tujuannya untuk menunjang ibadah. Untuk menunjang ibadah. Sehingga dikatakan dalam kaidah usul fikih, malam yutimmal wujub illa bihi fahuwa wajibun. Kalau yang wajib kagak bakalan sempurna kecuali dengan penunjangnya, maka hukum penunjang jadi apa, Pak? Hukum penunjang maka jadi wajib. Makanya soal makan bagian daripada syariat. Bahkan Syekh Abdullah bin Alawil Haddad dalam satu kitab namanya Risalah Al-Mu'awanah, apa kata beliau? Wa alaika
bimuwadobati auqotika, wajib kepada kita untuk kemudian mengaturnya, mengatur waktu. Kata beliau sampai urusannya urusan makan harus diatur. Jam berapa mesti sarapan, jam berapa mesti makan, itu diatur. Kenapa? Konsepnya yang namanya makan itu harus disiplin kayak minum obat. Biar nanti tua tidak minum obat kayak makan. Itu konsepnya. Biarlah makan dari sekarang disiplin teratur kayak minum obat. Makan 3 kali sehari. Pagi sarapan, kemudian makan siang, makan sore, atau makan malam 3 hari sekali. Itu disiplin kita minum obat. Biar apa? Biar ketika tua kagak minum obat kayak makan. Kok jadi begitu? Rata-rata umur sudah tua itu semua penyakit bawaan waktu muda. Kenapa emang waktu muda? Bawaan waktu muda, disangka badan masih kuat, masih keker. Urusan makan mau telat kagak telat ya urusan nanti. Itu salah, Pak. Urusan makan boleh dikatakan, saya katakan penting, karena bagiannya bagian dari ibadah. Kita nyari sehat aja hukumnya wajib, Pak. Nyari sehat hukumnya jadi ibadah. Makanya ketika Bapak nyari sehat, mestinya sarapan jam berapa? Sarapan jam 6 buat kita jadi wajib loh, Pak. Sarapan 6:30 buat kita jadi wajib. Kenapa? Wong bagian daripada ibadah. Jadi makan aja bagian daripada ibadah dalam rangka kita mengikuti tuntunan syariat. Mana di antara tuntunan syariat lewatnya lewat makan. Salah satu adab makan diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang pertama ini, bahwasanya makan harus dari makanan yang terdekat. Kenapa katanya, Pak? Makan itu harus dari makanan yang terdekat. Ini adab, nilainya sederhana, Pak. Cuma kalau makan yang terdekat cuma sambal doang kan kesian, Pak. Sambal sama lalaban doang, abong yang paling deket. Bapak coba jalan deh ke warung Padang. Datang ke warung Padang, kira-kira deket apa jauh? Bapak masuk ke Padang, deket apa jauh? Lah coba aja lihat duitnya. Lah terasa dekat, semuanya tinggal dipilih doang, Pak. Bapak mau ngambil apa juga, kalau ada duitnya mah dekat. Lah kalau kagak ada duitnya mah ya jauh lah. Ya standar dekat itu berarti apanya, Pak? Hah? Nah, standar dekat itu ada duitnya buat beli. Lah kalau kagak ada duitnya mah ya susah lah. Kecuali kalau memang kita lagi dihidangkan, disuguhin, itu kan. Kalau kemudian Bapak ngikut acara misalkan undangan hajatan, jangan milih yang paling dekat, Pak. Ubek semua. Ya. Ini mah kayaknya kemarin kagak pernah ngubek sih. Kebanyakan orang katanya kita kagak mau, yang deket aja. Gitu. Muter lah. Nah, emang semuanya disiapin, mau deket mau jauh juga ya, asal mau kita jalan aja. Jangan kayak Pak Suro aja tadi. Gitu. Kagak mau ke Rawodoh, katanya orang aja duluan, biarin. Kagak mau nyium Hajar Aswad, biar orang aja duluan. Ya kagak kebagian, nungguin sepi mah. Ntar katanya nungguin sepi, lah kehabisan. Nungguin sepi gitu. Orang bukanya cuma 2 jam di gedung mah. Lah emang di Keranggan kita. Nah kalau di Keranggan mulai jam 10, jam 8, jam 9, lah sampai jam 10 malam masih tetap aja jalan gitu. Lah kalau di gedung 2 jam, Pak. Bapak ngomong misalkan lah nungguin sepi, ya kagak bakalan sepi. Lah sepi-sepi selesai.
Ini berdasarkan hadis Rasulullah makan dari makanan yang dekat. Nih adab ini terlihat sederhana kalau kata kita mah. Makan dari yang dekat, sederhana bener. Sebetulnya kagak berbobot pisan nih kayaknya. Makan dari yang dekat ya selesai lah. Tapi apa kemudian makna ataupun hikmah dari ini semua? Namun maaf, walaupun sederhana makan dengan makanan yang dekat, ini memiliki makna dan hikmah yang sangat dalam, baik dari sisi akhlaknya, sosialnya, maupun spiritualnya. Itu soal makan aja ada akhlak, ada sosial, ada spiritual. Urusan makan coba bayangin. Oleh karena itu oleh karena itu bahasan kita dalam bab ini, kita akan coba untuk memahami hikmah ataupun makna yang terkandung dalam bab ini melalui landasan-landasan keterangan, baik berdasarkan Quran ataupun berdasarkan hadis. Di bab ini kan nggak dihadirkan ayatnya, Pak ya? Nggak ada ayatnya kan? Nggak ada. Kalau saja ada Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Misri, sudah barang tentu menghadirkan ayat. Tapi meskipun Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan perintah makan dari yang dekat, ada ayat Al-Quran yang memberikan prinsip umum tentang adabnya makan. Sekalipun tidak eksplisit, tidak kemudian menunjukkan tentang makan yang dekat, tidak, tetapi secara umum ada tentang ayat makan lewatnya lewat adab, kesopanan yang memang betul-betul dianjurkan. Mana coba? Berdasarkan firman Allah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, apa kata Allah? Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini ayatnya, dalilnya. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Tuh, lihatin. Ke masjid itu pakai pakaian yang indah. Bukan cuma mau kondangan doang. Kadang-kadang kondangan ajangnya ajang orang memperlihatkan status sosial. Soknya buat siapa, sialnya buat siapa. Orang biasanya ketika hadir menghadiri undangan, apalagi gedung, liatin pakaiannya, Pak. Nggak ada ceritanya yang ke gedung pakaiannya sederhana. Udah pakainya pakai pakaian tuh yang paling mewah bener. Bahkan yang biasanya gelang nggak dipakai juga dipakai, Pak. Cincin yang nggak dipakai, kalung yang nggak pernah dipakai. Kenapa? Wong ajang memperlihatkan status sosial tuh biasanya hadir acara kondangan. Bener apa kagak ya? Padahal tujuannya mau makan. Mau makan tujuan. Tuh kata Allah, mau hadir ke masjid yang harus dirapiin mah pakaian. Harusnya cari pakaian yang paling bagus. Kalau pakai jasnya jas yang mahal nih gini-gini juga. Pakaiannya sarungnya BHS, tapi Wadimor yang ini, Pak.
Cari pakaian yang terbagus, Pak. Itu. Kenapa sebabnya? Karena Allah mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah zat yang maha indah, mencintainya mencintai keindahan. Apalagi bulannya bulan Rajab. Rajab kagak ganti baju. Malu atuh. Ganti baju nungguin apa? Lebaran. Orang mah ganti baju tuh di Rajab, Pak. Kenapa sebabnya? Rajab itu bulan untuk orang bisa Isra. Urusan Mi'raj mah belakangan. Walaupun Isra Mi'raj nanti maaf hari Jumat besok ya. Isra Mi'raj kan Jumat besok, Pak. Tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj itu 27 Rajab jatuh di harinya hari Jumat besok. Tapi kalau saya bilang urusan Mi'raj mah bisa kapan aja, Pak. Yang paling terpenting adalah kita di Rajab ini Isra-nya dulu, Pak. Apa Isra-nya? Berjalan. Makanya lihat bagaimana kemudian seorang nabi mendapatkan gelar namanya Israil. Siapa dia? Ayo. Siapa namanya? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya gelar namanya Israil, Pak. Tahu namanya Israil? Israil itu artinya adalah, walaupun maaf, ada orang yang mengatakan Isra dan Il itu beda. Kalau menurut pemahaman yang lain, bahwa yang namanya Israil itu adalah orang yang sering berjalan di waktu malam. Bukan orangnya jalan-jalan mulu di waktu malam. Perjalanan spiritualnya terbangun di waktu malam, Pak. Itu namanya disebut Israil. Kalau bahasanya Asra itu berjalan, Isra itu diberjalankan. Isra dan Mi'raj gitu kan. Itu untuk Nabi kita Muhammad. Tetapi maaf, Nabi Yakub memang dia terkenal orang yang banyak berjalan di waktunya di waktu malam. Perjalanan spiritualnya di bulannya di bulan apa? Di bulannya di bulan Rajab khususnya Yahudi itu udah pakai, Pak. Kenapa memang? Dulu dikisahkan ada seorang nenek-nenek itu di zaman Yahudi, kerjaannya itu selalu minta sama anaknya dibeliin baju baru. Dia minta kepada anaknya, nak beliin ibu kain yang baru, beliin ibu baju yang baru, bahkan belikan ibu pakaian ibadah yang baru. Ketika seminggu dia beribadah di bulan Rajab dengan pakaian yang serba baru, akhirnya ibu ini jatuh sakit. Saat ibu ini jatuh sakit, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi saat parah-parahnya dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, andaikan nanti ibu meninggal dunia, tolong kuburkan ibu dengan kain kapan alias dengan kain yang ibu pakai ibadah di bulan Rajab. Dia bilang begitu. Akhirnya setelah wasiat kayak begitu, seorang nenek tadi meninggal dunia, namun wasiatnya tidak dilaksanakan sama anaknya. Kenapa? Masa cuma ibunya doang? Mintanya minta apa? Kalau ibunya doang, boleh dikatakan pakainya pakai kain kapan yang baru, paling biayanya seperak 2 perak, masa anak nggak mampu? Dia bilang, saya malu sama tetangga kalau misalkan saya laksanakan wasiat orang tua saya. Kalau saya pakai kainnya yang dipakai ibadah di bulan Rajab, berarti tetangga bilangnya saya anak durhaka dong. Saya nggak punya duit, nggak punya apa, nggak punya harta untuk cuma sekedar membelikan kain kapan.
Akhirnya dia lebih mengedepankan malunya, dia nggak laksanakan wasiat orang tuanya, dibungkus orang tuanya dengan kain kapan yang baru, bukan yang dipakai ibadah, kain kapan yang baru, lantas dikuburkan. Saat terjadi kemudian proses pemakaman, hujan lebat terjadi. Hujan lebat terjadi di Bani Israel tadi. Akhirnya anak ini pulang ke rumah kelelahan, dia tertidur. Saat dia tertidur kelelahan, apa yang terjadi? Dalam mimpinya dia ditanya sama ibunya sampai kaget luar biasa. Dalam mimpinya ibunya datang, "Anak durhaka." Kata ibunya bilang, "Kenapa engkau tidak laksanakan wasiat ibu?" Kata anaknya bilang, "Wahai ibu, aku malu sama tetangga, aku malu sama orang-orang. Memangnya kenapa engkau ngotot minta dikapankan dengan kain yang dipakai ibadah di bulan Rajab?" Kata ibunya bilang, "Wahai anak durhaka, kamu mesti tahu bahwa pakaian yang ibu pakai di bulan Rajab, pakaian yang ibu pakai ibadah di bulan Rajab, itu kelak menjadi saksi buat ibu di alam barzah, sehingga malaikat saja tidak akan pernah menyiksa seorang hamba yang kemudian beribadah di bulannya, di bulan Rajab." Saksi pakaiannya, ternyata benar. Rajab itu ashurul hurum, bukan di zaman Nabi kita Muhammad doang, termasuk di zaman Yahudi. Ternyata Rajab juga termasuk ashurul hurum. Makanya jelas Al-Quran mengatakan di dalam At-Taubat ayat 36, "Inna iddatas syuhur indallah kisna asyara sahran bi kitabillah yauma khalaqas samawat wal ar minha arba'atun hurum." Di antara arba'atun hurum adalah bulannya bulan Rajab. Makanya Isra-nya di Rajab, Mi'rajnya syukur-syukur di Rajab, bisa meningkat imannya. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan Sya'ban bisa Mi'raj. Kalau kagak bisa Mi'raj bulan Sya'ban, paling tidak Ramadan mau udah pasti Mi'raj, Pak. Ramadan udah pasti Mi'raj. Lah kalau ampe Ramadan kagak Mi'raj juga, kebangetan amat. Ramadan ampe kagak Mi'raj aja. Tuh, Pak. Jadi urusan Mi'rajnya mah terserah, Pak. Mau di bulannya bulan Rajab kah, mau di Sya'ban kah, terserah. Makanya nih, Rajab bulannya bulan istimewa. Mbari dapat berapa hari udah puasa? Belum dapat? Aduh, belum dapat. Sama dong berarti kalau gitu. Belum dapat juga sama saya. Itu paling tidak ya 10 hari pertama. Kagak sempet 10 hari pertama kemarin wong hajatan tanggal 1 Rajab itu. Ya, boleh dibilang lah, ambilnya ambil akhir, tinggalnya tinggal berapa hari lagi. Nah kalau ngitungnya ngitung dari sekarang tanggal 27 harinya hari Jumat, berarti sekarang tuh udah hampir berapa? Udah hampir 22 ini, gitu ya. 22 sekarang itu. 22 hari apa? Hari Sabtu. 22 Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Oh berarti sekarang masih 21, besok 22. Begitu. Jadi kata Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Persembahkan pakaian yang terbaik khususnya di bulan Rajab. Ganti tuh peci udah bau, udah sampai 7 mulut. Sampai 7 kali lebaran peci kagak ganti-ganti, hitam aja hitam. Abang kagak pernah kotor. Jangan pakai peci hitam lah, nggak pernah kotor. Ganti peci ada 2, peci ada 3 di rumah. Karena boleh dikatakan Allah tuh cintanya cinta keindahan. Untuk urusan ibadah, nyari pakaiannya pakaian yang terbaik.
Bahkan bukan cuma sekedar urusan hendak ke masjid, hendak melakukan ibadah. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Dan makan minumlah, tapi maaf, makan dan minum jangan berlebihan. Makan dan minumlah sesuai dengan takarannya masing-masing. Kalau boleh kita ikutin Nabi, isi perut kita ini sendaknya dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiganya lagi buat apa, Pak? Sepertiganya lagi buat ruang kosong untuk orang bisa bernapas. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ngap ujung-ujungnya, Pak. Makan berlebihan kagak bisa sendawa acan, ujung-ujungnya ngap-ngapan, napas aja susah. Makanya semua penyakit berawal daripada berlebih-lebihan. Makan yang berlebih, minum yang berlebih, semuanya mestinya ada takarannya. Kalau sudah semuanya berdasarkan takarannya, sehat orang. Wong kata Allah, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Makan silahkan makan, minum silahkan minum, gitu kan. Boleh dikatakan hobi ya sate kambing, makan sate kambing, tapi jangan berlebihan. Cuma makannya cuma 5 tusuk, 10 tusuk mau wajar. Lah sampai abong-abong ketika lebaran haji sampai 70 tusuk, kebangetan amat. Gitu. Di sini 10 tusuk, sana 10 tusuk, pindah lagi nanti malam 10 tusuk lagi aja. Waduh. Lah bukan cuma darah tinggi yang begitu mah. Yang ada bisa jadi stroke, iya. Lah kan yang nggak boleh tuh, gitu. Yang nggak boleh itu musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi ayat ini Al-A'raf ayat 31 menunjukkan bahwa makan harus dilakukan dengan adab, keteraturan, tidak melampaui batas, dan termasuk dalam tata cara mengambil makanan. Termasuk dalam mengambil makanan bagian daripada etikanya apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Umar bin Abi Salamah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, wahai anak, samillah wa kul biyaminik. Wahai anakku, sebutlah nama Allah ketika makan. Makanlah dengan tangan kanan dan upayakan makan dengan yang apa? Dengan makanan yang dekat. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini dikatakan Umar bin Abi Salamah, beliau menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan adab makan sejak usianya usia dini. Dulu dikatakan kuntu gulaman fi hijri Rasulillah. Dulu tuh aku anak kecil asuhannya Nabi. Aku itu anak kecil asuhannya Rasul. Padahal boleh dikatakan anak kecil mau ngambil apapun boleh apa kagak, Pak? Lah bocah kecil. Dia mau ngambil pakai tangan kanan oke. Mau pakai tangan kiri juga oke. Mau makan yang dekat oke, mau yang jauh juga oke. Mau baca bismillah mau kagak bocah, maklumin bocah. Tetapi apa yang kemudian Nabi ajarkan? Ya gulam, wahai anakku, makanlah dengan makanan dengan menyebut nama Allah. Makan dengan tangan kanan dan juga upayakan makan dengan makanan yang terdekat. Tuh. Intinya begitu yang diajarkan oleh Rasul mengenai adab, diajarkan sejak dini. Terus makna makan dengan makanan yang dekat itu apa? Maknanya adalah makan dari makanan yang dekat
Berarti seseorang mengambil makanan yang berada di hadapannya, tidak menjangkau atau mengambil bagian orang lain. Jangan sampai jatah orang lain masih dicocor aja. Kadang-kadang paling pinter dia, jatah dia ada, kemudian yang lain juga nyobain. Lah jatah orang lain pakai nyobain. Jatahnya masing-masing. Jangan pernah mengambil jatah orang lain. Adab ini menanamkan sikap tertib kepada kita, menghargai orang lain dan menahan nafsu untuk makan berlebih. Untuk makan berlebihan. Mana nafsu yang makan berlebihan sampai jatah orang masih diambil juga. Jatah dia habis, jatah orang juga masih dihembat juga. Nah, ini nih yang paling parah. Dalam konteks makan bersama, sikap ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap hak sesama. Udah, kita nampan nih, makan berempat. Makan berempat, yang satu kan bagiannya jelas depan dia. Jangan kemudian ngorek-ngorek jatah orang. Udah aja yang namanya lauk taruh tengah-tengah. Kan yang namanya nampan Pak biasanya untuk berapa orang Pak? Nampan ya biasanya untuk 4 orang. Berarti kalau 4 orang berarti ada 4 ayam dong. Ada 4 ayam, kemudian ada misalkan pakai kambing, ada 4 kambing. Ya sudah, kalau misalkan kita potong-potong 4, bagiannya udah jelas. Sampai kemudian nyecer juga jatah yang lain, jangan. Tapi dalam sisi spiritualnya ada nggak? Ada. Di dalam sisi spiritual, adab ini ternyata mengajarkan kepada kita satu, pengendalian diri dalam memenuhi kebutuhan. Walaupun mulut boleh dikatakan masih pengen, walaupun mulut masih lapar, perut masih lapar, tapi maaf, kita ini hanya sekedar kemudian mengendalikan kebutuhan. Ya sudah, memang butuhnya segini ya segini, nggak usah kemudian nyari yang lebih. Nomor kedua, sisi spiritualnya adalah kesadaran akan batas dalam kenikmatan dunia. Emang yang namanya nikmat dunia ada ujungnya nggak? Kagak ada. Kalau mau diikutin mah yang namanya hobi kagak ada ujungnya. Yang namanya makan kagak ada ujungnya. Apa aja pengen dimakan. Orang tuh bicara kenikmatan dunia susah nyari ujungnya. Yang ada juga pengen nambah lagi. Udah tahu di rumah yang jelas yang paling setia. Tetap aja nyari apa lagi aja. Itu kan? Begitu kenyataannya, udah nggak bakalan pernah ada ujungnya. Sampai sama Al-Quran dibatasin 4 juga kadang-kadang kagak cukup juga ya. Udah mau ngapain lagi? Udah dibatasin, wong nafsu dunia itu nggak bakalan pernah ada ujungnya. Itu nomor ketiga, sisi spiritualnya adalah kepatuhan kepada sunnahnya Nabi. Jadi intinya orang makan pakai etika, makan pakai adab. Intinya ngikutin Rasul, patuh tunduk kepada aturan agama dalam rangka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini sisi spiritual. Lah kalau sisi sosial apa? Sisi sosialnya menghindarkan sikap rakus. Jelas, liatin yang makannya banyak mah, orang yang rakus mah kelihatan makannya juga. 2, menjaga kenyamanan makan bersama supaya orang juga nyaman. Waduh, ini orang kok makannya cepat amat ya? Jangan-jangan jatah gue diembat juga nih. Itu kan kadang-kadang kita kalau lagi makan bareng tuh gitu Pak. Kadang-kadang ada yang paling pinter aja. Lah dia mah maaf, lauknya udah kagak ada. Udah dihabisin duluan. Mengira lauk kita diembat. Nah, biasanya begitu. Bikin kenyamanan.
Nomor ketiga, menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Itu nilai daripada sosialnya. Urusan makan, maka ada spiritual, maka ada sosial. Tapi lagi-lagi itulah nilai pendidikan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam adab, dalam etika makan. Satu tadi, sebutlah nama Allah. Nomor kedua, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dengan makanan yang dekat. Satu lagi hadis nomor kedua, biar apa? Biar tamat. Wa an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulullah bisimali. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu an bahwasanya ada seseorang makan di hadapan Rasul dengan makan tangan kiri, memakai tangan kiri. Pakola, maka kemudian beliau Rasul bersabda, kul biyaminik, makanlah dengan memakai tangan kananmu. Kata orang ini bilang, kola la astatiu. Ia menjawab, saya tidak bisa Tuhan untuk pakai tangan kanan. Kola la lastatota, kata Nabi, kamu tidak bisa. Ma mana'ahu illal kibru fama rafa'aha illa fi. Beliau Rasulullah bersabda, aneh kata Nabi, kamu tidak bisa. Itu adalah perbuatan sombong. Ampe make tangan kanan aja kagak bisa, mah sombong itu namanya. Dikatakan orang itu lantas tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulut. Akhirnya tangan kanannya sama sekali gak bisa dia angkat. Gara-gara dia bilang, kagak bisa Tuhan, saya kagak bisa ngangkat tangan kanan, bisanya tangan kiri doang. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ternyata orang ini kemudian akhirnya tangannya kemper, Pak, alias tangannya kaku, kagak bisa diangkat ke mulut. Luar biasa. Gara-gara menolak sunnah, menolak perintah, menolak ajaran Nabi, ujung-ujungnya kalau atas dasar kesombongan pakai tangannya tangan kiri, ada akibatnya. Makanya nilai pendidikan akhlak Rasulullah mencontohkan ini sejak dini. Jangan dibiarin anak kecil makan pakai tangan kiri, antepin, masih kecil ini. Jadi mengajarkan anak untuk makan dari dekat, mengajarkan anak mengucap nama Allah, mengajarkan anak untuk makan dengan apa? Dengan tangannya, tangan yang kanan. Ini berarti tentang kita mendidik satu etika, kesopanan, dan juga tentang bagaimana mengikuti Rasulullah. Jadi intinya kita dalam soal makan doang diajarkan untuk apa? Untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang susah di era modern ini, ya susah. Kadang-kadang mendidik anak tuh ya kita selalu ngikutin kepengen anak. Selalu ngikutin kepengen bocah, biasanya begitu. Orang tua kadang-kadang kalah mendidik karakter buat anak, itu sulit di masa sekarang. Rata-rata semuanya ngikutin siapa, Pak? Ngikutin anak. Ya ada waktunya, Pak. Kapan kita ngikutin anak, kapan waktunya anak ngikutin orang tua. Itu mungkin untuk kajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf.
semoga terus kita diberikan istiqomah untuk mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.